Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan shalom bagi kita semua, shalom. Berapa banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang datang beribadah di tempat ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu. Untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, buat hari ini ya Tuhan Yesus. Di hari Sabat-Mu ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Layaklah kami ya Tuhan Yesus mengucap syukur atas kasih-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Bahkan di hari ini ya Tuhan Yesus, kami bersuka cita ya Tuhan oleh kasih karunia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu adalah orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun menjadi pergumulan daripada jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ya Tuhan yang campur tangan ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus keluarga, lepas keluarga, suami, istri, anak-anak ya Tuhan Yesus. Kami percayakan semuanya hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami ya Bapa yang sedang mengikuti pendidikan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat-Mu bagi anak-anak kami ya Tuhan. Bahkan masa depan yang terbaik Engkau sediakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pak Pol Taksiahan itu Yesus. Berkati hamba-Mu ini Bapa. Berikan hikmat-Mu dan penyertaan-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, biarlah Engkau Tuhan campur tangan ya Tuhan Yesus. Berkati istri, anak-anaknya, bahkan yang bertelan darah dengan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga membawa bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Tidak satu pun ya Tuhan bangsa kami ini Kau lewatkan ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan sesuai dengan tanpa seizin-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Bapa pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Presiden kami Joko Widodo ya Tuhan Yesus, serta wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Berkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah setiap kebijakan-kebijakannya ya Tuhan Yesus untuk kebahagiaan bagi bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati Kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan, TNI Polri, bahkan seluruh jajaran sampai terendah ya Tuhan Yesus. Gubernur, Bupati, Wali Kota, biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus, Bapak Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini hamba-Mu ini melayani ya Bapak, biarlah Tuhan pengurapan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati seluruh aktivitas daripada hamba-Mu ini Bapak. Bahkan pemimpin rohani kami di kota Medan ya Tuhan Yesus, Bapak Bang Jonan ya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu keluarga besar GB Medan Pelaja ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, dimanapun mereka saat ini melayani Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh denominasi gereja yang ada di bangsa kami, bahkan kota Medan ya Tuhan Yesus, yang saat ini melaksanakan ibadah ya Tuhan Yesus, ibadah kerohanian kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa seluruh kegiatan-kegiatan gereja-Mu di kota kami ini ya Bapa, hanya untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak tim medis ya Bapa, yang menangani ya Tuhan pasien-pasien yang mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu ya Bapa, untuk perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kesembuhan bagi pasien-pasien yang mereka tangani Bapa. Biarlah itu ya Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah kami ya Tuhan di sesi kedua ini Bapa.
Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan untuk menyanyikan puji-pujian dan penyembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami naikkan pujian ini Bapa untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari kita yang sudah siap melayani Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kau yang selalu setia untuk menolong setiap kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami di setiap kelemahan kami Bapa. Kami percaya dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kerinduan kami siang hari ini Bapa. Kami mau datang, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku.
lagi dengan segenap hati. Mari sama-sama katakan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, mari katakan. Kaulah harapanku, hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan dapatkan Ku balas segala kebaikan
kami membalas kebaikan-Mu. Selain kami datang menyembah-Mu, oh Jesus, haleluya, terima kasih. Kami datang Tuhan siang hari ini di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajaib segala yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Ajaib segala yang Kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Jesus. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari tetaplah tenang di dalam hadirat Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau tanggalkan setiap keakuhan diri kami Bapa. Kami mau fokus menyembah-Mu. Kami mau fokus memuji-Mu, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Oh terima kasih Tuhan, oh Jesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Satu hal yang kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu ada kekuatan yang baru. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Oh Jesus, oh Jesus, terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Ini hati kami yang terangkat di hadapan-Mu Bapa. Kami mau nyatakan Engkau Allah di hidup kami. Engkau Allah yang selalu setia, dan kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Oh Jesus, terima kasih, terima kasih. Syaralabo yaralabo, kami sembah, kami muliakan Engkau. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan pada siang hari ini Bapa. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau bebaskan kami daripada keterikatan Tuhan. Syikiralabo yaralabo yaralabo bababo. Syikirada. Bawa kami lebih dekat, lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan. Syaralabo yararabo ya Tuhan, kami puji, kami muliakan Engkau Yesus, Yesus, Allah yang besar, Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, I love you, 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 and my heart will follow. Holy,
Mari jemaat Tuhan, perlahan kita bangkit berdiri. Mari nyatakan cintamu kepada Tuhan. Dengan segenap hati katakan, I love you Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Mari sambil mengangkat tangan katakan, I love you, I love you, I love you. Kami mengasihimu Tuhan. Oh, I love you Jesus. Lagi katakan, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Mari lebih lagi katakan, Jesus. Sambil mengangkat tangan katakan, oh I love you Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau katakan, Tuhan, kami mengasihimu Tuhan. Kami tahu pikiran kami terbatas. Kami tahu kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Cintamu tidak terbatas dalam hidup kami Bapa. Mari lagi kita angkat tangan kita. Dengan mesra katakan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love, oh I love you Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Terima kasih Tuhan. Biarlah cintamu terus ada dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami akan menjadi sia-sia. Dan satu hal yang kami percaya, ketika cintamu ada dalam hidup kami selalu Tuhan, kami tidak akan pernah ditinggalkan. Kami akan merasakan penyertaan-Mu dari hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji-muji nama-Mu lebih lagi Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama kita katakan, amin. Boleh tepuk tangan-tangan yang mencintai Yesus. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini? Puji nama Tuhan. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Boleh kita saling menguatkan, boleh lirik kanan kirinya, katakan kamu dahsyat luar biasa. Semua karena cinta Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak pernah berhabis kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang memampukan kita ada sampai hari ini. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda.
katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Yes, ini yang kami percaya Tuhan. Oh tanganmu, tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Semua katakan tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya di saat kita tidak mampu, ada tangan Tuhan yang memampukan kita. Amin. Tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang ibadah ini boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk mari katakan kanan kiri saling menguatkan, saling membangun. Katakan kamu hebat dan kamu akan dipakai Tuhan lebih luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa yang tidak berhenti untuk mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat kami tidak mampu, Engkau Tuhan yang memampukan setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami, menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada Tuhan di dalam proses hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari bangkit berdiri katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari,
Kami bersyukur Tuhan pagi siang hari ini. Oleh kemurahan-Mu kami ada di tempat ini. Oleh kebaikan-Mu kami ada dan kami boleh memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang memenuhi setiap kami Bapa. Roh-Mu yang memenuhi kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Bapa. Urapi umat-Mu, urapi tempat ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami Bapa, menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami pagi siang hari ini. Sehingga setiap kami pulang dari tempat ini beroleh tuntunan-tuntunan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bagimu segala puji hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari dengan segenap hati kita akan angkat pujian ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Semua karena kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati setiap kami. Jikalau kami akan mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, memenuhi tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat Bapak Ibu, sama-sama kita baca ya. Di layar juga ada. Ya, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan tetap dalam panggilan dan pilihan. Nah, berapa banyak orang yang sudah dipanggil tetapi tidak mengakhiri panggilan itu dalam pilihan yang teguh. Banyak orang dipanggil menjadi orang Kristen, tetapi tidak memenuhi panggilan itu dan menetapkan di dalam kehidupannya panggilan itu menjadi pilihan yang harus semakin menjadi teguh di dalam iman kepercayaannya. Nah, dari mana bisa kita ketahui dan kita bisa lihat? Nah, kita bisa melihat di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang kemudian di tengah-tengah perjalanan panggilan itu, ya, di tengah-tengah perjalanan daripada kekristenan, itu banyak yang kemudian mengalami gugur. Ya, bukan hanya gugur, kemudian meninggalkan panggilan itu. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara jikalau hari ini kita sudah dipanggil ya, menjadi orang yang percaya. Berapa banyak yang dipanggil menjadi orang yang percaya di tempat ini? Bisa lambaikan tangannya. Semuanya dipanggil menjadi orang yang percaya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ketika kita dipanggil, kita kemudian melangkah satu tahap tidak hanya berdiri dalam panggilan, tetapi kita kemudian berdiri dalam pilihan kita sebagai orang yang percaya. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 22 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ending perjalanan daripada kehidupan orang percaya itu tidak hanya cukup sebagai orang yang dipanggil. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak berhenti hanya dalam panggilan saja menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Alkitab dengan jelas berkata, ya, semuanya akan mengalami kesudahan. Langit dan bumi akan berlalu. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, maka kehidupan ini akan ada, di dalam dunia ini akan ada endingnya. Dan kemudian kita akan memulai hidup yang baru. Nah, bagaimana kemudian kita masuk tahap demi tahap ketika kita menyelesaikan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dan memastikan diri kita masuk dalam masa yang baru, yaitu masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Maka kita tidak cukup hanya sebagai orang Kristen yang dipanggil, tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang kemudian dipilih dan teguh dalam pilihan itu. Amin. Karena dikatakan tidak semua yang dipanggil, ya. Apa dikatakan? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Artinya
Dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kekristenan kita akan banyak yang kemudian gugur sebelum menyelesaikan pertandingan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini kita dapat beribadah, kita bersyukur, kita berterima kasih bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita boleh ada di tempat ini. Mungkin secara fisik kita mungkin katakan iya, karena kita dalam kondisi sehat kita ada di tempat ini. Tetapi semata-mata bukan karena kondisi kita sehat. Tapi semua karena ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah untuk itu mari setiap kita bukan hanya dipanggil, tetapi mari kita siap untuk dipilih dan semakin teguh dalam pilihan itu mengikut Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Kita harus bukan hanya berdiri sebagai orang Kristen yang terpanggil, tetapi menjadi orang Kristen yang terpilih. Karena hanya orang yang terpilih yang akan menyelesaikan pertandingan garis finish daripada kehidupan ini. Nah banyak contoh yang kita lihat, ya, bukan hanya di lingkungan kita, Alkitab juga menjelaskan kepada setiap kita, ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang kemudian tidak kemudian pilihannya itu semakin teguh di dalam Tuhan. Nah ada Yudas Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah siapakah Yudas? Yudas itu orang yang kemudian dipanggil dan bukan hanya dipanggil tetapi dipilih menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Tetapi sayang, dia tidak meneguhkan pilihan itu sampai kepada akhir hidupnya. Dia menjadi orang yang kemudian yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada mahkamah agama. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya. Jangan sampai ada yang seperti Yudas juga. Ya. Jangan sampai seperti Yudas juga di antara kita. Ya. Karena saya percaya orang yang kemudian memenuhi panggilannya dan pilihannya semakin teguh, saya percaya maka pilihan itu akan semakin meneguhkan iman kepercayaan kita ketika kita selalu berada di dalam Kristus Tuhan. Amin. Ya. Nah Efesus berkata, Efesus 4 ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah bagaimana caranya supaya panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai orang Kristen, kemudian melangkah bukan hanya dalam panggilan, tetapi kita kemudian menetapkan panggilan itu menjadi pilihan yang tidak tergoyahkan, yang tidak teralihkan. Ya. Bagaimana caranya? Paulus berkata, ya, kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan di sana berkesesuaian, seirama. Nah kalau panggilan kita sebagai orang yang percaya, pilihan kita sebagai orang yang percaya, maka kita harus hidup seperti panggilan dan pilihan itu. Karena apa? Banyak orang
percaya banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan menetapkan panggilan dan pilihannya sebagai orang percaya tetapi tidak hidup sesuai dengan orang percaya. Banyak ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun kalau di gereja seperti malaikat gitu ya. Tapi ketika keluar dari gereja seperti apa? Nah, kitalah yang tahu kan gitu kan. Nah ini kebanyakan seperti ini. Nah Rasul Paulus berkata maka kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kita bersyukur kalau panggilan itu diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mau tidak mau setiap orang percaya maka harus hidup dalam berpadanan dalam panggilan itu. Artinya Pak, hidup kita harus berkesesuaian. Dengan apa berkesesuaian? Tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba kita cek ya. Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan katakan ya, kalau misalkan seterumu lapar, beri dia makan ya. Kalau apa lagi? Ada yang berkekurangan, kita harus memberi ya. Kalau kita cek Bapak Ibu Saudara, hidup kita belum berkesesuaian dengan seluruh kebenaran firman Tuhan. Masih jauh. Tetapi bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya hidup kita ini berpadanan, berkesesuaian, serasi, sesuai, selaras, sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama kita naik ke atas ya. 2 Petrus pertama ayat 5 sampai dengan 7. Dikatakan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bagaimana cara kita berpadanan dengan panggilan itu? Maka di dalam perjalanan kehidupan kita supaya kita bisa berpadanan dengan panggilan itu, maka dalam hidup kita dikatakan, maka tambahkan kepada imanmu kebajikan. Apa itu kebajikan? Perbuatan baik. Ya. Dalam Yakobus 2 ayat 17, ketika kita punya iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Kalau panggilan kita beriman kepada Kristus, beriman kepada Yesus, kita tidak hanya cukup hanya punya iman. Tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Itulah berpadanan, itulah berkesesuaian. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Katakan amin. Ya. Nah kemudian dikatakan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan, hikmat, ya. Kemudian kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya. Kalau hari ini kita ada, ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya percaya ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya, ya, dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan di dalam diri kita ada roh Allah. Amin. Di dalam diri setiap orang yang dipanggil
untuk rancangan Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan menaruhkan Roh-Nya yang kudus di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang yakin di dalam dirinya ada Roh Allah yang berdiam. Nah, kalau kita yakin di dalam diri kita ada Roh Allah yang berdiam, maka harusnya panggilan itu harus melangkah kepada pilihan yang semakin teguh di dalam Kristus. Amin. Ketika panggilan dan pilihan itu semakin teguh di dalam Kristus, saya percaya ada karunia Allah di dalam kehidupan kita. Ada karunia Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Berapa banyak yang percaya di dalam dirinya ada karunia Tuhan? Amin. Yakin? Di dalam diri kita ada karunia Allah. Sehingga kalau ada karunia Allah, maka dalam panggilan dan pilihan itu, lewat karunia itulah maka kita menetapkan pilihan itu semakin teguh. Lewat karunia yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak karunia. Ya, kalau kita nanti baca di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, itu tentang karunia Roh Kudus. Karunia-karunia ini sudah diberikan bagi orang yang percaya. Saya awali tadi, ya, di dalam diri kita ada Roh Allah. Ketika ada Roh Allah berdiam, maka karunia Allah itu ada dalam hidup kita. Ada karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada karunia Allah dalam kehidupan orang yang percaya, maka karunia inilah yang akan semakin meneguhkan pilihan itu untuk semakin teguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Artinya karunia ini harus kemudian kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang yang percaya harus kemudian kita kerjakan. Karunia yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan orang percaya harus kemudian dikembangkan. Karunia Allah yang ditaruhkan Allah di dalam kehidupan orang yang percaya harus kemudian dilipat gandakan. Katakan amin. Amin. Aminnya pelan gitu ya. Ketika sudah bicara dilipat gandakan, dikerjakan. Nah mari kita perhatikan Bapak Saudara, supaya kita sama-sama mengerti ini. Nah mari baca dalam Matius 25. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Karena itu supaya berkorelasi dengan apa yang kita baca tadi dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10-11 tadi. Dalam ayat 14 Matius 25 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah hal kerajaan sorga dikatakan ya, hal kerajaan sorga itu seumpama ya, seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Nah dalam 2 Petrus 1 ayat yang 10-11 tadi ya, dikatakan, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu apa? Kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena apa? Ending daripada kehidupan kita ke sana. Ending kehidupan kita adalah kerajaan sorga, kerajaan kekal.
Maka dikatakan di dalam Matius 25 ayat 14, hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau bepergian. Nah, apa yang kemudian dikasih yang bepergian ini, Tuhan ini dia berikan ada 5 talenta, ada 2, ada kemudian 1. Nah, di akhir cerita, ya, di akhir cerita maka yang 5 ini kemudian melipat gandakannya, mengusahakannya. Ya, dari 5 menjadi 10. Yang 2 itu dari 2 menjadi 4. Ya. Tetapi yang 1 itu kemudian ambil dan kemudian menggali tanah, kemudian menyimpannya. Nah, inilah merupakan gambaran karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam diri seseorang Tuhan menganugerahkan 5 talenta, 5 karunia. Ya. Ada kemudian 2. Ya. Yang 5 dan 2 mengusahakannya. Tetapi apa yang terjadi dengan yang punya 1 talenta, yang 1 karunia? Dia kemudian menyimpannya. Dia kemudian menimbunnya dengan tanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bagi yang punya 1 talenta ini. Akhirnya apa? Akhirnya dikatakan dicampakkan di ayat yang terakhir. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian pilihan kita semakin teguh hanya lewat karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka lewat karunia itulah yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Saya tidak tahu karunia apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi saya percaya minimal itu ada 1. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, minimal ada 1. Kita mau yang mana? Kita mau yang 5, yang 2 atau yang 1? Coba tanya kiri kanannya. Mau yang 5, 2, atau 1? Kalau yang 1 dikatakan dicampakkan ke kita yang tahu karunia apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita untuk menjadi umatnya hari ini, maka pilihan itu harus semakin teguh lewat apa? Lewat karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan orang percaya. Caranya bagaimana? Kita harus mengusahakannya. Katakan bersama-sama, harus mengusahakannya. Berapa banyak yang siap mengusahakan karunia itu? Yang mau? Semuanya mau? Nah, ini langsung takut-takut nih ya kan? Ini Pak, ini arahnya kemana nih Pak? Ini Bapak ini. Saya percaya Bapak Saudara, orang yang Tuhan taruhkan karunia, kalau kita menyadari ya, karunia itu adalah pemberian. Karunia itu adalah milik Tuhan. Maka kita akan berpikir, kita akan mengembalikannya kepada Tuhan kembali. Amin. Kita akan berpikir untuk kemudian mengusahakannya. Kita akan berpikir untuk mengerjakannya. Supaya apa? Supaya karunia itu kemudian berlipat ganda. Dan Tuhan dipermuliakan lewat karunia itu. Nah, gambaran ini adalah ya, gambaran Tuhan memberikan karunia dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nanti baca ya Bapak Ibu di dalam ayat 14 itu ya, kata memberikan harta di sana itu kata
bahasa ininya possession ya. Possession itu barang milik. Ya, barang milik. Artinya apa? Kalau ada karunia Tuhan taruhkan dalam hidup kita, maka karunia itu adalah barang milik Tuhan. Kalau barang milik Tuhan, kira-kira kita tahan-tahan gak? Kalau barang milik kita tahan. Ya. Kalau barang milik orang kita tahan gak? Enggak kan? Kita akan berusaha untuk mengembalikannya. Atau enggak ya? Kalau barang orang milik kita gitu ya. Nah, dikatakan itu barang milik Tuhan. Nah, artinya apa Bapak Saudara? Kalau Tuhan mempercayakan karunia dalam kehidupan kita, artinya itu adalah propertinya surga. Amin. Properti surga. Kalau surga yang memilikinya, maka kita harus kembalikan kepada surga. Lewat apa? Lewat mengembangkan karunia itu. Lewat apa Pak? Banyak Bapak Ibu Saudara. Lewat pelayanan. Di tempat ini banyak terbuka pelayanan. Ya. Kalau kita mau melihat pilihan kita semakin teguh, mari. Kembangkan talenta itu, kembangkan karunia itu lewat apa? Lewat pelayanan. Berapa banyak yang mau melayani? Ada yang siap melayani? Ada? Nggak ada? Cuman beberapa? Melayani bukan harus di altar ini Bapak Ibu Saudara. Banyak. Ada diakonia, ada kemudian pelayanan jemaat, ada kemudian pelayanan kematian, ada kemudian pelayanan orang sakit, ya, ada kemudian pelayanan apa? Penghiburan, ya, banyak pelayanan. Tetapi semuanya itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya talenta itu melipat ganda Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Tuhan percayakan harta milik surga kepada kita, kita tidak kembangkan, Tuhan berkata, hei mari. Kita nggak bisa bertanggung jawab. Kalau properti surga kita tidak bertanggungjawabkan, maka ayat yang ke-30, campakkan itu ke dalam api neraka dikatakan. Saya berdoa ya, di antara kita umat Tuhan, mari kita kemudian mengusahakan melakukan karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita untuk kemudian melayani Tuhan semesta alam. Katakan amin. Kita harus kembalikan apa yang menjadi barang milik surga yang Tuhan percayakan lewat hidup kita. Mari kita kembalikan lewat apa? Lewat melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Kita bisa melayani satu dengan yang lain. Kita bisa melayani satu keluarga demi keluarga yang lain. Kita bisa melayani orang-orang yang ada di luar sana, yang mungkin terpinggirkan, yang mungkin tidak punya tempat untuk berteduh, yang mungkin mereka masih butuh uluran tangan, sesuap nasi, mungkin nasi bungkus kita bagikan. Mereka butuh tangan-tangan surga untuk menjangkau kehidupan mereka. Itu ada di mana? Ada di antara Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah mari Bapak Ibu Saudara. Mengapa ini perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita harus mengusahakan karunia itu? Mengapa kita harus mengerjakan karunia itu? Hanya ada satu tujuan di ayat yang ke-11 tadi. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah garis bawahi Bapak Ibu Saudara dikatakan, dengan demikian apa? Di ayat selanjutnya kan dikatakan, ya, di ayat 10, coba ayat 10.
Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, ketika kita melakukannya, mengusahakannya, mengerjakannya, karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kalau kita tidak usahakan, kalau kita tidak kerjakan, ya, artinya apa? Kalau kita tidak mengusahakannya, sebab jikalau kamu tidak mengusahakannya, ya, di ayat yang ke-11, ya, 11, kalau kita tidak mengusahakannya, dengan demikian kepada kamu tidak akan dikaruniakan, ya, tidak akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Hanya orang yang mengusahakan, dikatakan dalam ayat ini, yang diberikan hak penuh. Katakan bersama-sama, hak penuh. Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang didapati tuannya itu kemudian bekerja, maka itulah orang yang kemudian dikatakan hamba yang setia. Hanya hamba yang setia yang kemudian berkenan kepada tuannya. Kapan hamba ini setia ini berkenan kepada tuannya? Pada saat ditemukan tuannya sedang bekerja. Arti kata sedang bekerja di sana artinya sedang mengusahakan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Artinya apa? Artinya harus melayani satu dengan yang lain. Ketika saudara lewat karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita usahakan lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Kita melayani dengan sepenuh hati. Kita mengambil bagian dalam pelayanan. Saya percaya kita tidak tahu kapan tiba waktunya. Tidak tahu nanti malam. Ya. Tidak tahu besok pagi. Tidak tahu 2 minggu lagi. Tidak tahu, nggak ada yang tahu. Tetapi orang yang ditemukan bekerja, kata bekerja itu adalah melayani. Kata bekerja itu melayani dengan apa? Dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Maka orang itu dikatakan memiliki hak penuh masuk dalam kerajaan sorga. Berapa banyak yang memiliki hak penuh masuk dalam kerajaan sorga di tempat ini? Enggak semua, enggak apa-apa. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Ya, berarti yang angkat tangan yang siap masuk kerajaan sorga. Berapa banyak yang siap masuk kerajaan sorga? Yang mau punya hak penuh? Hak penuh ini gini loh Bapak Ibu Saudara. Tahu hak penuh ya? Kalau misalkan saya punya rumah, ya, saya punya rumah, yang punya hak penuh masuk itu adalah yang punya kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya hak penuh masuk ke dalam rumah saya itu adalah istri dan anak-anak saya. Orang lain bisa nggak masuk? Gak bisa. Kapan saja saya, istri dan anak-anak, kapan saja itu bisa masuk. Itu hak penuh. Gak ada harus jam sekian masuk ke rumah, enggak. Harus tanggal sekian bisa masuk ke rumah kami. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi hak penuh itu mau kapan saja, mau detik apa saja, mau hari apa saja, mau dalam kondisi apa saja, maka kita punya hak penuh masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Berapa banyak yang rindu punya hak penuh masuk kerajaan sorga? Kuncinya hanya satu. Penuhi panggilan dan pilihan kita lewat karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, melayani satu dengan yang lain. Amin. Berapa banyak yang mau memiliki hak penuh masuk kerajaan sorga? Siap melayani Tuhan? Siap melayani Tuhan? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Nah ayat yang terakhir Bapak Saudara, Roma 8 ayat 30.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka itu yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Orang yang dipanggil, dipilih, dan kemudian memenuhi panggilan dan pilihan itu lewat karunia-karunia yang Tuhan percayakan lewat hidup kita. Mari kita melayani bersama-sama. Saya percaya kalau semua jemaat Tuhan melayani di tempat ini tidak akan pernah muat lagi. Ya. Semua melayani di rumah, melayani suami dengan baik, melayani istri dengan baik, melayani orang tua dengan baik, melayani tetangga dengan baik, dengan penuh kasih Tuhan. Saya percaya, maka surga akan penuh dengan kemuliaan dan sorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Oh, rabatakana matakara batakara batakara barabara. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Oh, rabatakana matakara barabara. Hari ini Tuhan, kami mengerti untuk memiliki hak penuh masuk dalam kerajaan surga. Maka setiap kami harus siap masuk dalam pelayanan. Kami harus siap masuk dalam panggilan itu. Kami harus siap masuk dalam pilihan yang semakin teguh lewat karunia-karunia yang Kau percayakan dalam hidup kami. Yaitu melayani Tuhan, melayani sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami, mampukan setiap umat-Mu, mampukan setiap kami Bapa, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Sehingga dalam hidup kami Engkau menemukan dan kami memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Kau akan terus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan urapi setiap kami. Layakan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Layakan kami untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, dipersatukan lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Sehingga setiap kami yang mati di dalam dosa, maka akan dibangkitkan di dalam Kristus, masuk dalam kerajaan kekal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati perjamuan kudus, berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan roti dan anggur. Oh rabatakana matakara barabara. Jika ada yang belum terima roti dan anggur, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara, akan dilayani. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Inamaya rabatakan namaya ralabu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sekan nama ya rala bayara mayasi. Haleluya. Urabatakan nama takara penuhi kami ya Tuhan, penuhi. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, shekanda mayara la bara 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 bara. Shekanda matakara bara 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 bara. Apa melepaskan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu bagi umat-Mu Bapa. Ora bayara la bayara la bayara la bu. Ina mayara la maya sanna mayara la bu. Haleluya. Shekara la matakara la bala 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 bala. Shekana matakara bara 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 bara. Thank you Lord, thank you Lord. Oh rabatakan nama ya rabatakara bara 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 bara. Sikina matakara bara bara. Oh rabaya sanna bayara la bara bara bara. Oh haleluya, haleluya. Penuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kemurahan-Mu, penuhi dengan kebaikan-Mu, penuhi dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Shekana matakara batakara bara 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 bara. Jikalau Tuhan yang sakit hari ini, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Oh rabara bara 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 bara. Shekana matakara batakara bara 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 bara. Shekara batakara 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 bayara la bara 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 bara. Ina mayara la batakara batakara bayara la bara bara bara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat roti dan anggur. Kami yang sudah menerima tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur. Hari ini kami dibaharui. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Bapa. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan cucu-cucu ya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Hamba melepaskan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu Bapa. Diberkatilah kiranya di kota, di desa, di ladang, di tempat usaha, dalam pekerjaan, studi mereka. Tuhan memberkati. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala berkat yang terbaik turun atas setiap umat-Mu. Segala berkat surgawi, segala berkat yang terbaik dari gunung-gunung. Oh rabarabara dari lautan, dari lembah-lembah itu turun bagi umat-Mu, turun bagi setiap umat-Mu. Oh rabayara la bala 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 bala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Terima kasih buat persekutuan dengan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Engkau memulihkan keadaan kami. Kami tahu Engkau menyembuhkan kondisi kami. Kami tahu Engkau memulihkan keluarga, rumah tangga, apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami akan melihat segala sesuatu akan semakin baik
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Sekaligus kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari bangkit berdiri Bapak Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Tuhan terima kasih buat ibadah kami sesi kedua. Kami sungguh Tuhan berkati lewat ibadah ini, dari ibadah pagi, ibadah pertama hingga ibadah kedua. Tuhan juga ibadah sore Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah ya Tuhan. Untuk seluruh persembahan sudah dibawa ya Tuhan, berkati persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem. Salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, dan jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum pulang berkati umat-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupanmu mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.